Ini animasi bagus banget, tapi aduh gak tahu kenapa ya, kayak off dikit banget tapi berasa banget gitu lama-lama. Kenapa ya? Jadi gue baru aja dipaksa sama salah satu viewers gue untuk coba bang nonton dan review Blue Eye Samurai yang ternyata baru tayang. Dan pas gue tontonin awal-awal, first impression gue bener-bener wow, oke kok. Jadi ini adalah animasi barat lah ya, tapi mengambil tema tentang sejarah Jepang. Kayaknya ini era Sengoku Jidai atau setelahnya dikit. Diceritakan ini adalah era di mana Jepang menutup diri, berarti pas lagi zamannya Hideyoshi, setelahnya Oda Nobunaga, sebelum Tokugawa Ieyasu. Kok gue tahu ya? Dimana pada era itu ketika ada anak yang darahnya nggak pure Jepang, itu ada campuran bulenya, itu dianggap bukan manusia. Dan dari sinilah protagonis kita, Mizu, itu memulai kisahnya sebagai Blue Eye Samurai, yaitu samurai yang setengah Jepang, setengah bule, bermata biru di mana mata orang Jepang itu tidak biru, dan dia ternyata juga seorang perempuan. Mizu ini ceritanya punya dendam gitu. Dia kayak pengen ngebunuh para bule-bule yang udah membuat dia hadir di dunia ini dan tersiksa hidupnya. Mungkin lebih tepatnya dia mau nyari bapaknya nih ya, yang ngebikin dia lahir ke dunia ini. Gue masih belum mengerti banget balas dendamnya ini mau gimana dan untuk apa dan kenapa, karena gue baru nonton sampai episode 3. Secara visual animasi ini sangat-sangat bagus. Jadi kayak era-era Disney di Mulan, tau gak lo? Yang dimana animasinya itu kotak kasar tegas tapi smooth banget pergerakannya gitu. Dan pewarnaan dan pengindahan terhadap objek-objek di sekitarnya itu bener-bener luar biasa. Sederhana tapi indah untuk dilihat mata. Bahkan dari bagaimana mereka melakukan transisi, bagaimana mereka mensimbolisasikan sesuatu, bahkan sampai pencahayaannya aja itu sederhana tapi indah banget untuk dilihat mata, dan sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat nikmat untuk terus diikutin. Tapi gue punya satu masalah di anime ini yang menurut gue krusial banget. Menurut gue fight scene-nya off banget. Gak tau kenapa ya, ini tuh bener-bener fight scene-nya tuh aneh, direksinya juga aneh, secara visual aneh, secara story aneh, dan membuat gue jadi kayak kok begitu, padahal lu visual, storytelling, awal-awal, penceritaan, karakter geraknya itu udah bagus banget. Tapi pas berantem kok kayak huh? Namanya juga udah Blue Eye Samurai, yang dimana kita bakal dikentalkan dengan pertarungan antar samurai dengan katananya. Tapi pas pertarungan awal-awal banget nih ya, di episode 1 yang dimana dia ngelawan salah satu pembulinya, itu tuh kayak lemes, seriusan. Bahkan kayak nggak mengalir, nggak tegang, nggak intens, bener-bener lemes. Gue nggak tahu kenapa ya, kayak beda banget, kayak lemes banget gitu. Kayak ya gitu doang gitu, nggak spesial gitu. Dan bahkan secara story pun buat gue jadi kayak kentang, karena apa ya, jadi mereka kan kayak duel gitu, terus tiba-tiba udah kalah gitu. Pas udah kalah, terus udah selesai gitu, dia kayak Rock Lee tiba-tiba ya punya pemberat di badannya, jebret-jebret gitu kan, debreng, langsung bisa get 4 gitu. Terus tiba-tiba dia kayak melawan kembali orang tersebut dengan tiba-tiba gitu. Kayak nggak fair buat gua gitu, kayak lu menyerang musuh lu pada saat lu lagi AFK gitu musuhnya, terus kayak diserang, terus musuhnya bilang kalah gitu, nyerah gitu. Kayak it's weird, direksinya bener-bener aneh buat gua gaya bertarungnya gitu. Nggak samurai style banget, nggak intens banget, menang dengan cara yang cukup berandal, tapi dia punya kayak code gitu loh, kayak punya etik samurai, kayak punya value samurai, tapi ngelawannya kayak aneh, bener-bener aneh, bener-bener off banget fight pertama. Oke lah, gue pikir ini pertama-tama kayak gitu. Gue lihat lagi episode berikutnya yang dimana dia berantem lawan Four Fangs gitu. Cara menangnya apa? Lempar pedang. Gimana ya, kayak anti klimaks sekali. Itu anti klimaks gitu, kayak di mana-mana kan wah gue akan mengeluarkan jurus gue akan coba melawan dia dari tadi gue kalah dengan serangan dari kanan, akhirnya gue belajar untuk menahan serangan dari kanan, nggak lagi menghindar, tapi sekarang gue akan fight on gitu, karena ini jurus baru ya selama ini mungkin, dimana ini kayak anime nih, jadi setiap berantem itu pasti ada masa lalunya gitu, yang dimana dia belajar dari masa lalunya. Ini nggak kayak masa lalunya bergerak sendiri, pertarungan dia bergerak sendiri gitu, nggak ada hubungannya. Kalau di anime kan, wah masa lalu dulu gue itu susah banget Kage Bunshin gitu, gue nggak bisa Kage Bunshin, maka sekarang di pertarungan ini ku kalahkan dengan Kage Bunshin. Di Naruto kita menyaksikan itu, dan di berbagai macam shonen kayak gitu kan. Flashback itu bukan cuman tahu-tahu ke flashback, tapi pendireksian di anime ini itu aneh banget. Masa lalunya bergerak sendiri, pertarungannya bergerak sendiri, tidak ada korelasinya, saling bunuh, walaupun yang dibunuh itu ternyata juga orang di masa lalunya, tapi bener-bener off, bener-bener aneh, bener-bener kayak udah gitu. Kenapa nggak lu hubungkan gitu loh masa lalu dengan masa sekarang gitu? Ini bener-bener terpisah gitu aja. Mumpung lagi berantem, gue ceritain ya masa lalu lu kayak gitu doang. Kayak, oh ya musuh lu udah mau ngalahin lu tuh, buruan finish him gitu. Oh ya cerita masa lalu udah kelar ya, oke gue lempar pedang, cerot.
Oh, aduh sayang banget men. Swear, ini sayang banget karena secara visual, secara animasi pas lagi nggak berantem, keren banget, bagus banget, smooth banget. Voice actornya juga enak didengerinnya. Musiknya, sound effect-nya ya itu enak, seru banget. Direksi bagaimana mereka mengarahkan karakter-karakternya, musik di kamera yang bagaimana, musik yang di angle bagaimana, itu indah banget. Sederhana tapi sangat memuaskan. Tapi pas fight scene, mungkin buat gua doang mungkin ya, itu off. Really off buat gue, sangat-sangat. Tapi gue bakal masih nonton sih, gue bakal masih nikmatin sih. Cuman 1 jam 1 episode tuh, dan kayaknya ada 7 atau 8 episode kalau nggak salah. But ya, masih bisa gue nikmatin secara cerita, walaupun fight scene-nya bener-bener bikin gue apa ini? Aneh banget direksinya, bener deh. Ini aneh banget. Gue nggak nikmatin. Ini baru ya, maksudnya jarang dilihat gitu, jarang ada di animasi, di kartun, di anime gitu. Tapi bukan sesuatu yang wah, malah sesuatu yang Secara story menarik banget. Gue malah jadi penasaran sebenarnya ada apa, kenapa dia bisa dendam itu, masih belum clear mereka punya dendamnya kayak gimana. Terus karakter-karakternya unik, gue suka banget, seru banget, intens dan berasa gitu loh. Chemistry-nya yang tadinya temenan jadi musuhan, tadi dicuekin, ditanggepin gitu. Dan bagaimana masyarakat sekitarnya juga aktif dan nunjukin culture, anehan, keseruan. Oh ya, by the way, warning ya, ada nudity di sini ya. Yang walaupun nudity kotak-kotak aneh gitu. Maksudnya kalau di anime kan hentong gitu ya, masih bagus gitu. Ini nudity-nya aneh gitu, kayak lukisan Jepang gitu. Gue gak tahu sih kalau lu pada turn on ngeliat nudity lukisan Jepang. But again, gue akan sangat rekomendasikan kalian untuk nonton Blue Eyes Samurai segera, karena buat gue ini experience yang baru. Walaupun fight scene-nya Jadi ya, kalau menurut kalian bagaimana Blue Eyes Samurai buat yang udah nonton? Silahkan komen di bawah. Apakah sama kayak gue, agak off juga di fight scene dan direksinya? Silahkan kalian kritisi gue di kolom komentar di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol berwarna merah subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau melakukan lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung berwarna biru, sehingga kalian bisa join membership dari channel ini dan mendapatkan berbagai macam perks. Salah satunya adalah join Discord private server gue, sehingga kita bisa ngobrol di sana. Dan itulah dia Radio Singham nge-review Blue Eyes Samurai. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.